Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Energi Indonesia. Ya. Tadi Bapak Ibu baru lihat ya, itu video-video acara tahunan yang dibuat oleh Energi, yang dimana kita itu berusaha untuk selalu ikut, karena nama energinya paling besar dari bisnis ini adalah di puncak acaranya Energy Convention. Nah, kemarin ulang tahun perusahaan yang ke-50, Bapak Ibu. Bayangkan, usia perusahaan ini sudah 50 tahun. Lebih tua dari usia saya. Kalau saya kan baru 30 tahun. Ya. Nah, mereka bikin acara paling heboh dari semua yang pernah mereka buat, karena pesertanya sampai 8.000 peserta dari 25 negara. Bayangkan, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini ada di kantor Energi Indonesia, ini baru sebagian kecil aja. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin datang ke acara Energy Convention di Okinawa, itu adalah, bayangkan Bapak Ibu, ada 8.000 orang yang hadir duduk bersama dari berbagai macam negara. Bayangkan Bapak Ibu, energinya kayak apa vibrasinya. Nah, kebetulan hari ini acara yang luar biasa. Salah satu dari energi distributor dari Indonesia mendapatkan penghargaan. Ya, keren banget ya. Saya bangga banget melihat bendera merah putih di belakang. Ya, alhamdulillah tiap tahun secara Energy Convention Indonesia selalu menghadirkan salah satu leader-leader terbaiknya untuk tampil mendapatkan penghargaan. Mudah-mudahan di Energy Convention berikutnya Bapak Ibu yang ada di ruangan di sini yang mungkin akan menerima penghargaan selanjutnya mewakili negara Indonesia. Ya. Nah, yang pembicara hari ini yang akan tampil Bapak Ibu adalah orang-orang yang jam terbangnya udah paling terbaik lah. Leader atau pemimpin Energi Indonesia yang terbaik. Nah, yang pertama ingin saya panggilkan, beliau adalah seorang dokter. Tadinya nih beliaunya harusnya praktek hari ini di puskesmas, tapi demi Bapak Ibu semua, beliau atur jadwalnya untuk bisa hadir memberikan ceritanya, semangatnya, energinya, ya, yang dimana Bapak Ibu bisa mendapatkan visinya, terinspirasi sehingga bisa mendapatkan golden moment, dan pastinya mudah-mudahan bisa tertular dengan prestasinya. Ya, kita panggilkan yang sangat meriah, tepuk tangan Dr. Sarah sebagai pembicara. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu leader Indonesia yang terbaik, ya, salah satu yang pernah memecahkan rekor tercepat 6.823, ya. Beliau mendapatkan, saya saksi hidupnya Bapak Ibu, beliau mendapatkan penghargaan 2 peringkat sekaligus, diterima penghargaannya di Jerman, di Düsseldorf. Bayangkan Bapak Ibu, itu saya bangganya luar biasa sekali, karena beliau satu-satunya leader Indonesia yang membawa merah putih ke panggung internasional. Ya, tidak lama lagi, mari kita sambut yang tepuk tangan meriah, Bro Teddy Hendriana. Nah, hari ini kita rencananya akan ngobrol santai, yang dimana saya pribadi menjadi bagian dari acara ini sendiri, ya, terangkat semua Bapak Ibu. Jadi kalau di Energi itu harus siap dengan situasi kondisinya. Oke ya, saya sendiri perkenalkan, saya dari Joko Cahyadi, saya sudah menjalani bisnis energi kurang lebih selama 12 tahun, ya, dan saya di sini akan dengan Dr. Sarah dan Bro Teddy akan cerita tentang pengalaman yang terjadi kemarin di Okinawa yang dihadiri 8.000 peserta, ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti berikutnya Indonesia kemarin dapat berapa? Sekitar 108 pemilik mesin yang hadir di Okinawa sebagai saksi, ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan, ya, setelah acara ini Bapak Ibu mendapatkan semangat visi baru, dan sehingga bisa ikut di acara Energy Anniversary yang ke-51 berikutnya. Oke, mari kita segera mulai. Jangan lupa Bapak Ibu handphonenya untuk di silent. Silakan Dr. Sarah sama Bro Teddy untuk duduk. Ya. Kita rencananya mau silakan. Oke, jadi sebenarnya acara ini konsepnya agak sedikit berbeda Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada
presentasi tentang endpoint, tidak ada presentasi tentang produk, tapi lebih ke cerita tentang pengalaman. Boleh deh kamu. Jadi hari ini Dr. Sarah akan menjadi pembicara pertama yang akan sharing cerita kepada Bapak Ibu semua tentang seorang wanita loh Bapak Ibu ya, seorang wanita dokter juga ya, yang dimana beliau hari ini akan membagikan pengalamannya yang luar biasa ya, waktu di Okinawa Jepang ya. Mana nih tepuk tangan yang meriah? Semangat Bu. Langsung nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakarta. Sebelumnya saya minta tepuk tangan yang meriah banget untuk leader kita Pak Joko yang dulu ya dari awal setting laptop segala macam beliau ini benar-benar Masya Allah. Saya banyak belajar nih dari leader-leader yang luar biasa yang hari ini Bapak Ibu semua, teman-teman semua, buat saya pribadi ini kayak dreams come true ya. Pak Teddy sama Pak Joko ini kan Masya Allah gitu ya, kalau saya boleh nyebut legend ya di Enagicnya gitu ya. Dan ya Masya Allahnya saya bisa satu panggung dengan mereka berdua Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangannya dong untuk Pak Teddy dan Pak Joko. Oke Bapak Ibu semua, saya pengen kenalan dulu sebelum saya memperkenalkan diri. Di sini ada nggak yang masih belum punya mesin? Boleh angkat tangan. Yang belum punya mesin? Yang belum mesin ada lagi? Yang belum punya mesin nggak apa-apa, Bapak Ibu semua. Ya, karena kita doain segera punya mesin. Amin. Itu ya tepuk tangan jangan sendirian Pak. Oke Bapak Ibu, saya Sarah Nasution. Kebetulan saya profesi sebagai seorang dokter. Saya juga sebagai seorang PNS Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya di sini ada yang latar belakang sebagai seorang pegawai, yang saya nggak tahu hadir apa enggak siang hari ini karena saya pribadi juga izin Bapak Ibu ya. Saya bergabung di Enagic itu kurang lebih ini tahun ke-11 saya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misal ada yang nanya, kalau misalnya minum air alkali kayak hidrogen itu lama-lama efeknya kayak gimana? Lihatlah minimal 3 orang di hadapan Bapak Ibu semua ini sudah minum lebih dari 10 tahun. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua ketemu Pak Teddy lah ya, Pak Teddy yang dulu gak semudah ini Bapak Ibu. Ya, Masya Allah saya tahu banget zaman beliau masih pakai Vespa ya, karena karena ya lihatlah saya salah satu saksi hidupnya gitu ya, bagaimana beliau akhirnya transform di Enagic Kangen Water. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena ada 2 pembicara yang luar biasa Bapak Ibu, mungkin untuk kali ini saya mau sharing terkait dengan pengalaman saya pribadi yang maju ke panggung internasional. Nanti kalau misalnya terkait visi, terkait leader luar negeri segala macam, mungkin nanti Pak Teddy dan Pak Joko nih yang bakal sharing. Saya juga udah nggak sabar, saya nggak tahu juga sebenarnya materi mereka apa gitu ya. Ini kayaknya. Oke, kita coba saja. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu semua, alhamdulillah kemarin itu kita berangkat tanggal 19 Juni sampai tanggal 26 Juni Bapak Ibu. Total itu ada kurang lebih sekitar 108 ya, distributor dari Indonesia yang mewakili mitra usaha Enagic yang di Indonesia Bapak Ibu. Dan itu terbagi 2 ya, secara kelompok besar itu terbagi 2. Ada yang bersama kita yang mungkin nanti akan full muncul di slide saya, ada juga yang mereka di gelombang berikutnya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan gambaran kepada Bapak Ibu semua kenapa saya pribadi itu sangat-sangat bersyukur 11 tahun yang lalu itu boleh dibilang nekat untuk bergabung di Enagic. Ya, singkat cerita latar belakang saya sebagai seorang PNS yang baru disumpah 11 tahun yang lalu itu gaji saya kurang lebih 3 juta Bapak Ibu. Ya, dokter, walaupun misalnya dokter, tapi kalau misalnya PNS mah sama aja gajinya sama yang lain. Ya kan, yang berdasarkan golongan, mau dia dokter mau enggak, itu sama. Nah, ketika saya posisi gaji 3 juta yang notabene kira-kira 3 juta nih Bapak Ibu cukup nggak sih kalau misalnya hidup di Jakarta? Iya, gimana dijawabnya? Tapi waktu itu hidup juga sebelum-sebelumnya ya. Tapi kan ya oke lah ya, primer mungkin darahnya kita bisa makan. Tapi untuk sekunder, tersier tentunya nggak cukup Bapak Ibu. Waktu itu saya didatangi oleh timnya beliau-beliau ini gitu ya, Dr. Andika Putra Setiawan, mohon aplausnya buat beliau ya, sponsor saya.
didatangi sama beliau di puskesmas saya, Bapak Ibu, waktu itu penghasilan beliau itu sudah 200 juta, Bapak Ibu. Kira-kira nih, orang yang 200 juta mendatangi orang yang penghasilannya 3 juta, saya ngeheng nggak Bapak Ibu? Ngeheng parah, Mas. Itu waktu itu ngeheng banget. Dan waktu itu yang muncul adalah mental block. Mental blocknya apa? Oh, oke. Perusahaan udah jelas dong gede. Saya udah lihat company profile-nya. Produknya Bapak Ibu semua. Saat itu saya yang sedang hamil kurang lebih 4 bulan mual muntah parah. Saya minum. Sebenarnya waktu itu dokter Anika sudah bawain buat saya bawa pulang itu kurang lebih 5 liter. Saya bilang ini, Kang, boro-boro bawa air, bawa produk aja saya susah banget. Karena waktu itu saya masih naik KRL Jabodetabek. Ya, jadi singkat cerita saya cuma minum aja nih Bapak Ibu. Minum kurang lebih 250 cc Bapak Ibu semua. Saya yang waktu itu mual muntah, enak banget sebenarnya nerima beliau tuh maksa banget Bapak Ibu, memaksakan diri saya menerima tamu lah ya. Tapi Masya Allah itu kurang kayaknya hitungan 5 menit Bapak Ibu. Hitungan 5 menit yang tadinya saya mual, enak banget. Mungkin ibu-ibu di sini yang pernah hamil mengalami emesis ya, mual muntah itu tahu banget rasanya ketika kok tiba-tiba seger, tiba-tiba hilang mual muntahnya, itu amazing buat saya. Jadi saya udah tahu nih produknya oke, tadi ya company-nya oke, produknya oke, support sistemnya lah yang datang ke saya aja udah 200 juta, pasti bagus dong Bapak Ibu. Bagus apa bagus? Bagus dong. Nah, biasanya ragunya sama apa Bapak Ibu? Modal. Modal, oke. Artinya kemampuan siapa? Kemampuan diri sendiri. Saya udah percaya, perusahaannya bagus, produknya bagus, sistemnya bagus, tapi biasanya kita nggak percaya sama diri sendiri. Buat saya udah mind blowing gitu loh, udah ampun. Buat saya, waktu saya di tim saya tercepat 6 bulan. Lalu ketemu dengan tim yang di luar negeri di convention sebelumnya itu 3 bulan. Mak ya 6A jadi 6A menyelesaikan 100 unit itu 3 bulan. Buat saya juga udah wow gitu ya, udah luar biasa. Ini 17 hari. Itu berat Bapak. Hah? India ya. Kebayang nggak Bapak? 17 hari. Lalu apply-nya yang 6A2. Ini apply saya. Nah, ini 6A. Ini apply saya lagi satu lagi. 6A2. Berapa hari? 33 hari Bapak. Jadi ternyata ada. Anda mau 6A, mau istilahnya mau 1 hari, mau seminggu, mau sebulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 12 bulan. Itu semua tergantung kita. Tergantung mindset kita, tergantung kerja kita, tergantung niat kita. Semuanya mungkin, tergantung kitanya. Betul nggak Bapak? Jadi buat saya ini hal yang baru. 6A 17 hari itu udah kayak pecah kepala gitu. Caranya gimana? Jadi ternyata caranya sama, edukasi demo. Ya, bedanya intensitasnya dia sehari 15 kali edukasi. Bedanya itu dan edukasi dan mainnya main komunitas. Jadi mungkin dia di sini ketemu di RT 5 misalnya, 100 orang kumpulin edukasi. Berikutnya RT 6, 100 orang edukasi. Ya. Lagi berikutnya RW 10, lagi 100 orang. Jadi dia menggunakan komunitas. Apapun itu caranya. Dan ternyata sama edukasi demo. Jadi Bapak Ibu kebayang, itu di India. Ya, yang notabene di sana nggak ada cicilan, nggak ada kartu kredit. Ya, dan satu KTP, satu ID juga. Sama dengan kita. Nggak ada UFO juga di sana. Bayang ya. Jadi kalau India aja bisa, mestinya kita juga bisa nggak? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mikirnya, oh lupa kapan gitu Pak. Nah sekarang baik-baik nih pikiran ini. Ini ada yang 17 hari nih. Berarti mungkin atau mungkin? 17 hari ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Statistik yang ada di saya itu 6-12 bulan menyelesaikan 101 unit, itu kita bisa kumpulin uang dari energi komisi itu 600 juta sampai 1,2 miliar. Apalagi kalau mesinnya K8, itu bisa sampai 1,6 miliar. Oke? Itu harus 6-12 bulan. Nah ini apa kabarnya 17 hari 6 hari. 17 hari ratusan juta sampai miliar ada masuk di kantong. Kebayang? Selesai nggak urusan utang? Selesai ya? Jadi ini bisa atau bisa? Yakin? Percaya? Oke. Nah, ini saya berkenalan dengan salah satu leader India 6A25. Ya, di saat dia naik 6A25, ternyata dia juga berbarengan dengan timnya juga 6A25 naik bareng-bareng.
Keren nggak? Di sini dia terima 100.000 US dollar, Bapak. Berarti kurang lebih kalau hitungan sekarang 1,6 miliar dibayar cash. Saya pernah ngerasain soalnya. Bapak Ibu nanti bisa transfer di transfer 100.000 itu ya. Biasanya kan kalau di transfer sore-sore ya. Sore-sore itu kayak ada gempa gitu. Ternyata transferan masuk gitu. Dipaksa masuk itu sekian, oleh banyak banget masuk. Saya dia masa banyak gempa. Jadi Bapak Ibu maksudnya ini tuh terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau masih ada yang nggak percaya, rasanya buang energi untuk nggak percaya. Karena ini energi udah 50 tahun bahkan. Masa mau nunggu lagi ke 50 tahun berikutnya? Ya ampun, janganlah buang waktu. Waktu terus berjalan. Jangan Anda menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan, Bapak Ibu. Saya serius. Saya baru pertama kali ketemu perusahaan dari pilar-pilar yang mereka punya, itu nggak ada lawannya. Ya kita bicara pilar dari perusahaan, nggak ada tandingannya. Produk, nggak ada tandingannya. Marketing plan, nggak ada tandingannya. Dan pilar dari convention yang diadakan setiap tahun, nggak ada tandingannya, Bapak. Kita menyaksikan 50 tahun anniversary kemarin, itu rasanya jarang sekali perusahaan global yang bisa mengundang segitu banyak orang datang ke satu tempat, ya, di saat sekarang yang notabene ekonomi dunia itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Setuju? Jadi ini kita bersyukur ada di perusahaan energi, ya. Ini namanya Sukla Nageswarna, orang India. Jadi India ini mereka sampai ada kita ketemu yang baru 2A, 4A bilang gitu loh, Pak, saya kalau udah 6A, saya mau resign, saya mau full time di energi. Sampai segitunya loh Bapak. Mereka tentunya semangat ini bisa kita tiru. Ya buat teman-teman yang mungkin kemarin nggak ikut nggak apa-apa. Yang penting dengan cerita yang saya sampaikan, dengan cerita yang Dokter Salam sampaikan, dengan cerita yang Mas Joko nanti sampaikan, semangatnya juga bisa sama. Ini setelumahnya udah gak ada lawan, karena konvensinya udah konvensi yang termegah. Ya, nah si leader ini, si Mr. Supla ini, dia bilang, ini kena banget di saya. Jadi dia menyampaikan sama kita ada 5 prinsip, ya, yang dia pegang dalam menjalankan bisnis energi. Yang pertama, my business is my responsibility. Jadi bisnis ini adalah hidup kita, tanggung jawab kita. Ya, bukan tanggung jawab upline, bukan tanggung jawab downline, apalagi tanggung jawab crossline yang nggak ada hubungannya. Masa saya, kenapa Pak gagal? Habis crossline saya sih, loh nggak ada urusannya. Pak kenapa gagal? Habis upline saya nggak bantu. Bu kenapa gagal? Habis downline saya nggak aktif. No, nggak ada orang lain yang bisa kita salahkan. Tanggung jawab di kita. Jadi Bapak Ibu datang ke sini pun nggak perlu disuruh-suruh mestinya. Nggak perlu diajak-ajak. Bapak Ibu selalu inisiatif untuk mencari tahu informasi yang ada. Itu yang namanya tanggung jawab. Ya, kalau kita udah merasa bahwa itu tanggung jawab hidup kita, apapun pasti kita menjadi orang yang paling terdepan. Mas Joko membuktikan, ya, sebagai pelaku bisnis energi, ya, yang bertanggung jawab. Beliau, walaupun beliau juga sudah lebih senior, beliau bisa hadir di ruangan ini, bisa men-setting semuanya segala macam, mempersiapkan. Kenapa? Karena merasa punya tanggung jawab. Maka Bapak Ibu, ini yang dipegang prinsipnya, makanya dia bisa menjadi 6A25 yang tercepat juga. Yang kedua, ini juga penting. If why is clear, then my destiny is near. Kalau alasannya atau why-nya, kenapa Anda jalankan energinya udah clear, Anda udah paham alasan Anda, kenapanya Anda harus jalankan udah clear, udah paham, udah ngerti, maka takdir Anda untuk menjadi kaya, menjadi orang kaya dengan perubahan hidup yang pasti udah ada di depan mata, Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu alasannya udah clear belum? Jangan-jangan kalau ditanya, Pak, Bapak kenapa ada di sini? Saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sini ya. Wah itu gawat lah itu, Pak. Udah sadar belum Bapak Ibu di sini itu untuk apa? Udah sadar belum Bapak Ibu di energi itu untuk ngapain? Kalau belum sadar, segera sadar Bapak Ibu supaya nggak buang-buang waktu. Sayang, umur nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Kemarin lihat nggak? Ada viral video pemain bulu tangkis antara Cina sama apa? Saya lupa. Umur 17 tahun, ya, baru mau serve.
tiba-tiba dia jatuh, terus dia apa namanya, kejang-kejang dan dia meninggal. Atlet sehat nggak? Atlet sehat loh Bapak Ibu, jantungnya bagus, tapi meninggal karena jantung. 17 tahun. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. So Bapak Ibu, manfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Manfaatkan baik-baik Bapak Ibu. Berikanlah legacy, warisan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu, salah satunya ada juga yang namanya leader lifeline kita juga, Kyoko Nakamura. Peringkatnya 6A45. Beliau baru saja berpulang. Ya, baru saja meninggal. Peringkat 6A45. Tahu nggak yang terjadi apa? Beliau sudah dipanggil oleh Gusti Allah, tapi peringkatnya bisa diturunkan kepada keluarganya. 6A45 berarti kurang lebih $15.000. Diturunkan loh Bapak Ibu. Kalau orang jadi dokter, meninggal, kira-kira profesi dokternya bisa diganti nggak sama anaknya? Kalau ini, anaknya bisa menggantikan untuk menerima komisi dari Enaji. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Jadi mau di mana lagi orang kerja keras, mati-matian, terus akhirnya bisa mendapatkan peringkat 6A23, $5.000 setiap bulan, seumur hidup. Mau di mana lagi Bapak Ibu? Orang harus kerja 20-30 tahun loh, di sebuah perusahaan untuk bisa mendapatkan pensiun, betul nggak? 20-30 tahun, iya kalau lancar 20-30 tahun. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba, sama kayak yang pemain badminton itu gimana? Oke? Paham ya? Semoga Bapak Ibu setelah bubar dari acara ini bisa nangkep. Nah, yang ketiga, my network is my network. Ya, jaringan saya yang saya bangun itu adalah kekayaan saya. Jadi, Bapak Ibu ngerti, tahu, maka bangun jaringannya dengan serius. Bangun jaringan bisnis yang Bapak Ibu sekarang sedang jalankan itu dengan serius. Edukasi, duplikasi, bangun pertemuan, bikin pertemuan sebanyak mungkin, ya. Edukasi sebanyak mungkin, pokoknya lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita udah tahu sebentar lagi ujungnya sudah dekat, perubahan hidup yang kita betul-betul harapkan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Oke. Yang keempat, if I train hard, then I work easy. Kalau saya kerja keras, maka saya akan bekerja lebih mudah. Ya. Artinya gini, kalau kita mau kerja keras, semuanya itu bisa lebih mudah Bapak Ibu terjadinya. Kenapa? Karena kita nggak takut. Sehari sekali, mau dikasih sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 15 kali. Seperti orang India itu, dia nggak akan pernah merasa berat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, maka disebut adalah passion. Jadi kalau kita merasa kerja kita itu beban, maka kita nggak akan sanggup untuk melakukan hal yang banyak. Tapi kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan karena ini ada hal yang baik, maka kita akan merasa enteng semuanya. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi melakukan apapun dengan effort yang maksimal, kita pun nggak akan pernah merasa capek. Kenapa? Karena kita tahu bahwa impian kita bisa terwujud. Itu loh Bapak Ibu. Karena tanpa energi pun Bapak Ibu tetap harus kerja keras. Karena tanpa energi pun Bapak Ibu tetap harus bangun pagi. Harus pergi kerja macet-macetan. Walaupun anak sakit tetap harus berangkat kerja. Betul? Walaupun cuti udah habis, tetap aja nggak bisa liburan sama anak karena harus kerja. Ya, nggak bisa minta cuti lagi. Kenapa? Karena Anda terikat. Kurang lebih begitulah hal-hal yang sebenarnya sulit gitu loh Bu untuk dihadapi. Tapi mau nggak mau, ya itulah yang terjadi. Oke? Nah yang kelima, united we stand, divided we fall. Jadi kita harus kompak supaya kita bisa berdiri tegak, teguh. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi Bapak Ibu, kompaklah di antara tim Anda supaya Anda bisa punya bisnis yang besar. Oke, lakukan dengan hal yang baik, dengan itikat baik, dengan niat baik. Ya, tanpa drama. Ya, karena banyak drama kalau di sini soalnya. Karena manusia semua isinya ya. Nah, oke, sedikit lagi. Bapak Ibu, ini ada seseorang yang saat ini lagi jadi golden boy-nya Mr. Oshiro. Beliau namanya Mr. Balas W. Cardos. Ya. Peringkatnya 6A26. Jadi waktu ketemu sama Mas Joko di IFBA tahun berapa?
2017. Yang waktu yang dia berada di belakang, 2017 itu beliau ini masih 4A, betul ya? Oh ya. Oh, 4A waktu 2013. Oh, 2013. 2013 kita sempat ketemu sama Mr. Balas ini. Ya, orang Kanada. Dia masih 4A di 2013. Dan istilahnya belum jadi siapa-siapa. Ya, ada rising star yang namanya ada rising star dari distributor India, berikutnya ada rising star dari orang-orang Vietnam, dan akhirnya rising star berikutnya Mr. Balas. Bapak Ibu, saat ini beliau, saya dapat informasi dari Pak Widya, dari jaringannya beliau saat ini, kontribusi sales dari Enagic dunia, beliau pegang 45%. Jadi kalau Enagic dunia, ya, jadi kalau dari Enagic dunia ada 20.000 unit sales sedunia, dia 45%, 9.000 itu ada di bawah tim. Padahal ini orang baru kemarin sore. Kalau hitungan dibandingkan dengan leader-leader yang lain seperti Cynthia Briganti, Romy Federa, Jenny Pacifico, mereka udah 20 tahun. Beliau 2013 berarti baru kurang lebih total sampai hari ini 11 tahun. Ya. Jadi kebayang Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu kita ini siapa nantinya. Jadi jangan pernah berkecil hati, suatu saat tiba-tiba ada orang Sukabumi naik ke atas panggung. Ya. Jadi 6A25, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya, karena rencana Gusti Allah ini indah luar biasa. Ya, orang-orang yang terpilih lah yang memang layak untuk dipilih. Makanya jadilah orang yang tepat Bapak Ibu. Jangan suka ngeluh, jangan suka negatif, supaya kita bisa menjadi orang yang terpilih. Yes ya, amin ya. Oke. Nah Bapak Ibu, beliau kasih tahu nih katanya. Ternyata kenyataan yang ada, most people die at 25. Yang sebenarnya bisa dikubur sampai umur 80. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang mati di umur 25, ya. Entah secara literally-nya mati umur 25, atau boleh dibilang banyak orang yang mati di umur muda, yang sebenarnya masih bisa dinikmati sampai umur 80 tahun. Ya, mati dalam keadaan hidup ini, bisa juga diartikan seperti itu. Ya, kebayang Bapak Ibu sekarang banyak banget anak-anak muda yang nggak punya masa depan. Ya, judol, sama apa namanya, pinjol, itu udah pasangan kekasih yang nggak bisa terlepaskan. Kebayang nggak, judol sama pinjol itu luar biasa loh Bapak Ibu. Iya, judi online, judi online sama pinjaman online. Orang pinjaman online untuk ikutan judol, kan udah otaknya nggak dipakai gitu loh. Iya kalau judi online yang menang, lah udah pasti nggak menang Bapak Ibu. Kebayang nggak, pinjaman online aja bunganya udah berapa kali lipat. Itulah yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dan kita harus pintar untuk menyelamatkan mereka semua. Oke, di sini dia juga ngajarin, I'd rather have 1% of 100 people's effort. Jadi konsep kita, ya, then 100% of my own. Konsep kita adalah, kita bikin konsep bisnis, bukan satu orang jual 100, tapi 100 orang masing-masing jual 1. Kira-kira lebih masuk akal masing-masing jual 1, atau satu orang harus jual 100, Bapak Ibu? Masing-masing jual 1, tapi ada 100 orang, hasilnya 100 juga. Itulah Bapak Ibu kurang lebih konsep yang kita harus bangun. Ya. Nah, lalu juga ini ada Bill Britt, si Balas Carlos bilang, there is no secret, so I simply showed the plan to 1.200 orang. Ya. Dari 1.200 orang, ini saya langsung artikan, 900 bilang no, tersisa 300 tanda tangan. Ya. Lalu dari 300, 85 itu nggak melakukan apapun. Ya, dari yang 85, ternyata 35 serius. Oh, dari 385 yang melakukan. Oke, nah dari 85, hanya 35 yang serius. Lalu dari yang 35, cuma 11 orang yang bisa jadi miliuner. Kebayang nggak Bapak Ibu? Dari 1.200 orang, itu hasilnya cuma 11 orang. Lah gimana caranya kalau Bapak Ibu cuma ngerjainnya 5 orang? Mau dapatnya berapa? 0, jadi artinya apa? Kita harus melakukan banyak nggak? Itu loh maksudnya. Ya. Ya, dan di sini juga dia bilang perbandingan, ya, tinggal kita memilih, ya, dengan namanya penny double, ya, untuk 30 hari atau langsung 3 juta. Kita bisa dapetin 3 juta sekarang nih misalnya. Kalau kita lihat konsepnya, penny doubling ini maksudnya kita melakukan hal yang kecil
dan ini akan terjadi multiplikasi. Lihat Bapak Ibu, dari 2013 Balas Kardus punya 80 orang di timnya. Dilakukan terus duplikasi terjadi, multiplikasi. 2014 325 orang, 2015 800 orang, 2016 4.000 orang, 2017 14.000 orang, 2018 46.000 orang, sampai 2024 ada 301.000 orang di dalam timnya. Jadi jangan remehkan kekuatan multiplikasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan, nggak apa-apa. Sekarang masih sendirian, suatu saat Bapak Ibu akan diikuti oleh ribuan orang. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, dari semua apa yang saya sampaikan, yang ingin saya katakan semuanya kita bicara mindset. Dan kekuatan pikiran ini luar biasa. Hati-hati dengan pikiran. Kenapa? Karena sebenarnya pikiran ini yang bisa mengubah apapun yang Anda mau. Kita lihat ya. Lihat Bapak Ibu. Try to change the direction of the train. Bapak Ibu mau bikin arah kereta ini masuk ke terowongan atau keluar dari terowongan, Bapak Ibu bisa lakukan. Coba aja. Bapak Ibu mau masukin, Bapak Ibu mau arahkan tren itu ke dalam terowongan, bisa? Ada yang bisa? Oke. Ada yang bisa keluar dari terowongan? Padahal gambarnya sama. Jadi artinya, in the same way you can change. Ya. Jadi di saat yang bersamaan kita bisa merubah apapun yang kita tahu dari pikiran kita. Masuk akal? Masuk akal? Oke. Kalau yang bilang nggak bisa, itu akalnya yang nggak masuk. Ya. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau berpesan. Jadilah orang sebagai pelaku bisnis energi di Indonesia yang selalu hadir dan selalu isi absen untuk setiap convention energi yang ada setiap tahunnya Bapak Ibu. Jadilah saksi sejarah dari setiap perjalanan energi dunia. Oke? Jadi convention 2025 berikutnya kita belum tahu di mana, tapi dari sekarang alokasikan bonus Anda untuk Anda bisa berangkat bersama kami semua, para leader energi Indonesia. Oke, saya Teddy Adriana. Sampai jumpa di convention berikutnya. Silakan masuk. Terima kasih Kak Teddy. Tepuk tangan dong, meriah dong Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman Bapak Ibu semua, tadi ceritanya keren banget ya. Saya yang ikut acaranya aja, saya aja masih terinspirasi dengan cerita dari Dr. Sarah sama Bro Teddy ya. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman yang hari ini hadir, ada nggak yang belum punya mesin? Berapa orang yang belum punya mesin? Gak apa-apa, angkat tangan Pak. Boleh lebih tinggi lagi? Oh nih, oke ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu semua baru saja mendengar betapa dahsyatnya perusahaan energi. Kenapa kita butuh perusahaan? Ya, karena gini Bapak Ibu, membangun perusahaan itu nggak mudah. Benar nggak Bapak Ibu? Bangun bisnis itu gampang susah? Susah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dengan kita tahu dari cerita Dr. Sama tadi sama Bro Teddy juga, saya mencoba untuk belajar ya. Saya sendiri juga masih belajar sama mereka berdua ya. Ini perusahaan ini sudah membuat infrastruktur selama 50 tahun yang membuat kita jadi sebenarnya jadi lebih mudah. Karena kenapa? Kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kita perlu lakukan hanya ngemeng. Tahu ngemeng nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang nggak punya mulut di ruangan ini Bapak Ibu? Sebenarnya modalnya itu aja. Ini bukan masalah mesin 50 juta, 70 juta, bukan Bapak Ibu. Ya, karena saya yakin dengan ceritanya Dr. Sarah sebagai pegawai negeri, Bro Teddy juga, dan saya sendiri, kita nggak punya uang untuk langsung beli mesin ini Bapak Ibu. Tapi kita tidak lihat 50 juta itu sebagai masalah. Ya, karena kalau kita ngelihat 50 juta itu sebagai masalah, apapun yang kita lihat itu tidak pernah jadi solusi. Bisa dipahamin nggak Bapak Ibu? Ya, tadi Bro Teddy juga sempat cerita ya. Saya belajar ngelihat dari apa yang tadi diceritakan tentang produknya. Saya mau cerita dulu tentang produknya. Coba deh Bapak Ibu. Bapak Ibu kan lihat kan, mesin bukan kan? Mesinnya bisa bekerja nggak kalau nggak ada air?
Pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan air? Allah. Masih meragukan Tuhan? Tapi buktinya sampai hari ini masih banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa maksud saya? Jangan baper kalau ketemu orang yang nggak percaya. Kita yang percaya sama Tuhan aja, masih ada ciptaannya yang nggak percaya sama yang nyiptain itu loh maksud saya Bapak Ibu. Ngerti nggak? Jadi masalahnya yang dibuat oleh bisnis energi, ini sebenarnya yang buat kita sendiri. Yang mempersulit bisnis ini sebenarnya bukan bisnisnya, tapi kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang kita buat tadi. Keren banget penutup dari videonya Bro Teddy tadi yang saya pelajari Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang punya kontrol yang kuat. Bapak Ibu ini penguasa pikiran Bapak Ibu sendiri 5-10 tahun ke depan ini mau dikemanain nih. Ya, karena saya pernah juga di posisi melakukan apa yang orang sukses lakukan. Kerja keras, disiplin, banting tulang, komitmen, hidup saya nggak berubah-ubah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya di tempat yang tidak tepat. Ngerti nggak tempat yang tidak tepat? Sebuah mobil Lamborghini, tahu mobil Lamborghini Bapak Ibu? Keren ya, kalau di jalan, kalau dirawat gimana Bapak Ibu? Ada nilainya nggak lo mobil Lamborghini Bapak Ibu? Nggak ada, itu maksud saya Bapak Ibu. Enagic adalah tempat yang didesain oleh Mr. Oshiro untuk kita semua yang mau tumbuh dan berkembang. Apalagi Bapak Ibu lihat, ini ruangan cuma orang Indonesia. Kalau Bapak Ibu semua ikut bareng sama kita saat itu, di kumpulan 8.000 orang dari seluruh dunia Bapak Ibu, mendapatkan vibrasi yang luar biasa. Ngapain mereka 8.000 orang ngumpul di sana Bapak Ibu? Pada mau ngumpul nggak kalau nggak ada duitnya? Emang Bapak Ibu di sini ngapain? Mau ngapain di sini? Cari duit, langsung aja dulu poin. Siapa di sini yang hidupnya pengen kaya angkat tangan? Halo, ini Bapak Ibu sudah diarahkan. Emang Bapak Ibu di sini kebetulan? Enggak, saya nggak tahu. Mungkin ini jawaban dari doa Bapak Ibu. Ya, saya sudah 12 tahun sampai hari ini aja saya masih takjub dengan perusahaan energi Bapak Ibu. Energi itu bisnis yang menurut saya luar biasa, tapi tidak ada yang sempurna. Yang sempurna buat saya cuma Tuhan. Tapi apa yang saya lihat dari bisnis energi Bapak Ibu, saya nggak bisa menolak untuk tidak join dan tidak mengerjakan. Kenapa? Karena saya sudah lihat buktinya semua Bapak Ibu. Pertama nih, saya tidak join bisnis energi, saya minum air putih. Di ruangan ini ada yang tidak pernah minum air putih? Benar nggak? Oke, yang kedua nih, Bapak Ibu nggak join bisnis energi, Bapak Ibu tetap bekerja nggak mencari penghasilan? Tetap bekerja, benar nggak? Energi menawarkan penghasilan Bapak Ibu, benar nggak? Yang ketiga, Bapak Ibu pengen tetap sehat atau sakit dalam hidup? Yang ditawarkan bisnis energi apa Bapak Ibu? Jadi saya nggak bisa menghindar. Saya tidak mengerjakan bisnis energi, saya yang rugi, bukan energi. Karena waktu saya mau bergabung bisnis baru mau ya, energi sudah jadi perusahaan besar. Dan dia terus tumbuh dan berkembang. Tadi Dokter Sarah lihatin fotonya. 2017 yang Sisya Tutri masih satu tembok doang. Begitu balik lagi ke sana, udah ada di koridor-koridor. Artinya apa Bapak Ibu? Tanpa atau dengan kita, energi akan terus tumbuh dan besar. Kan ini sebuah peluang yang luar biasa ya kalau kita cuma jadi penonton, benar nggak? Sekarang Bapak Ibu, siapa yang bilang 50-70 juta mahal? Gak apa-apa, akuin aja. Hah? Oh nggak mahal, kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nggak punya duit. Masalahnya bukan di mesin dong. Saya sadar dari awal Bapak Ibu. Begitu saya tahu harga mesin itu 50 juta waktu saya mau bergabung, oh saya tahu masalahnya di saya, bukan di mesinnya Bapak Ibu. Karena mesin yang lebih mahal dari energi, banyak yang bikin macet kota Jakarta. Tahu nggak apa Bapak Ibu? Coba lihat tuh di jalan apa. Mesin mobil berapa harganya Bapak Ibu? Buktinya banyak nggak yang beli? Masalahnya di mana Bapak Ibu? Masalahnya di kita. Jadi kita udah tahu nih masalah nggak punya duit. Jangan dipusingin kita karena nggak punya duit terus nggak bergabung dengan bisnis ini. Salah mindsetnya kalau kayak begitu Bapak Ibu. Karena pada saat kita punya berpikir yang tidak tepat, itulah yang membuat 5-10 tahun ke depan hidup kita tidak ada perubahan apa-apa. Saya berapa kali ketemu orang Bapak Ibu.
Semua bilang bisnis ini bagus. Nggak ada yang bilang bisnis ini jelek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya memang bisnis ini memenuhi standar apa yang kita cari selama ini, selama bertahun-tahun. Emang bertahun-tahun kita bekerja untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan penghasilan, kan? Saya kasih tahu ya, semua masalah hidup kita 95% itu selesai dengan uang. Benar nggak? Ya. Kalau ada orang yang bilang hidup itu bisa bahagia tanpa uang, berarti uangnya kurang banyak. Uangnya kurang banyak, beneran Bapak Ibu. Saya kasih tahu, apapun masalah Bapak Ibu. Saya ngelihat itu waktu saya melihat bisnisnya, waktu saya hidup kontrak. Jadi dari awal saya begitu ngelihat bisnis ini Bapak Ibu. Waktu saya masih ngontrak, uang saya juga saat itu cuma seadanya. Saya nggak ada masalah dengan keuangan. Masalahnya saya nggak ada duit, gitu doang. Bisa dipahamin ya? Saya nggak punya utang, nggak punya apa. Enggak, cuma saya nggak punya duit, gitu doang gitu. Waktu saya ngelihat mesin ini harganya tidak ada di kantong saya sadar masalahnya bukan mesinnya. Masalahnya saya. Dan saya cuma berpikir satu, kalau ada apa-apa sama orang tua saya, kalau 50 juta aja nggak ada, berarti saya terkutuk, saya nggak bisa bantuin orang tua saya. Itu posisi yang bahaya loh, khususnya untuk laki-laki loh. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak, mendadak, orang yang kita katanya sayang dan cinta, yaitu orang tua kita, membutuhkan dana lebih dari 50 juta, gimana kalau kita sendiri tidak punya 50 juta? Kita mau ngapain Bapak Ibu? Sedih nggak rasanya ngelihat orang yang kita cintai, misalnya butuh bantuan kita nggak bisa bantu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya pernah di posisi itu masalahnya, dan saya tidak mau terulang lagi. Makanya begitu saya tahu harga mesin ini 50 juta, saya nggak punya uang, saya tahu masalahnya di saya harus cari apapun itu. Begitu sudah dapat, yang penting apa? Bapak Ibu masuk dalam sistem. Kenapa? Nah, ini dia nih yang harus Bapak Ibu pahami. Untuk bisa mencapai hasil yang maksimal di bisnis energi, ini bisa dihitung matematika dan terpola Bapak Ibu. Itu yang keren. Kalau yang nggak keren, saya pernah posisi menjadi karyawan Bapak Ibu. Saya sudah ikutin yang semua tadi saya bilang. Saya, background saya sebagai seorang waiter pelayan di hotel. Untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi di hotel, general manager, itu satu orang. Yang merebutin berapa? Ribuan karyawan Bapak Ibu. Jadi kalau saya kerja sampai pengkor-pengkor, kaki jadi kepala jadi kaki, itu cuma satu posisi doang. Dan tidak mungkin saya bisa mendapatkan posisi seperti yang ditawarkan Energi. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau 6A, total komisi yang Bapak Ibu terima masuk kantong itu berapa? 1,2 miliar Bapak Ibu. Tahu nggak 1,2 miliar? Kalau ada di rekening Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan hidup Bapak Ibu? Bayangin aja dulu. Nah, baru bayangin aja udah senyum-senyum ya. Baru bayangin Bapak Ibu. Belum benar-benar terjadi. Itu yang saya bayangkan dari awal. Makanya pertama kali saya dijelaskan bisnis ini Bapak Ibu, sama orang Singapura, saya langsung sujud syukur. Padahal, kalau saya tarik 12 tahun yang lalu, ini kantor nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada kantor, tidak ada upline atau leader yang membantu. Bapak Ibu sendirian. Tahu nggak sendirian Bapak Ibu? Kayak di dalam satu ruangan, gelap tidak bisa melihat apa-apa. 12 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu posisinya sama seperti saya, kira-kira mau ambil nggak keputusan ini? Belum tentu. Kenapa saya berani ngambil keputusan Ibu Bapak Ibu? Bukti. Bukti tahu bukti nggak? Sesuatu yang bisa meyakinkan kita adalah dengan bukti. Nah Bapak Ibu yakin sama Tuhan kenapa? Iman. Apalagi kepercayaan. Nggak ada bukti. Itu bukti. Yang membentuk keyakinan saya adalah karena bukti. Nah bukti yang diberikan oleh Energi, lah pabriknya ada. Walaupun di Indonesia belum ada kantor, tapi pabriknya ada. Orang-orang pelaku bisnisnya ada. Yang berhasil ada, yang belum berhasil ada. Saya hanya tinggal memilih. Memilih yang mana, yang berhasil atau nggak berhasil. Nah, masalahnya, kita ini terlalu banyak tercekoki sama berita-berita negatif. Sehingga kemampuan kita, menganalisa kita untuk melihat solusi, ini jadi terkikis sedikit-sedikit. Lebih banyak terpancing sama, percaya lebih banyak sama masalah.
Nah sekarang Bapak Ibu ada di ruangan ini yang tadi diceritakan sama Dokter Sarah sama Bro Teddy, ini bukti 8.000 orang ngumpul satu tempat dari 25 negara. Mau bukti apa lagi yang Bapak Ibu butuhkan? Ya nggak? Apakah energi penting buat Bapak Ibu? Tidak. Yang penting hidup Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu itu lebih penting dari perusahaan ini. Perusahaan ini hanya menyediakan fasilitasnya, hanya menyediakan wadahnya, hanya menyediakan jalannya. Sekarang Bapak Ibu berkaca sama diri sendiri, ini 5, 10, 20 tahun lagi hidup kita mau dibawa kemana? Itu yang jauh lebih penting. Tanpa bisnis energi, Bapak Ibu dengan udah sering ngadepin masalah kan? Ngadepin penolakan kan? Ngadepin orang yang nggak mau kan? Terus masalahnya di mana? Oh kita udah ngerasain, kita tahu kok rasa itu semua. Takut gagal, emang belum pernah ngerasain gagal? Ada yang belum pernah ngerasain gagal hidupnya? Ada yang belum pernah ngadain hidup susah? Terus semua kita udah tahu kok rasanya. Terus kenapa? Apa yang harus ditakutin dari bisnis energi? Apa yang harus ditakutin Bapak Ibu? Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Menurut saya ya. Karena saya dari awal mindsetnya, waktu ngelihat bisnis ini, saya sudah tahu. Ini saya harus siap dengan mental yang namanya susah. Kebahagiaan itu cuma buat keluarga saya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Kebahagiaan itu cuma buat keluarga saya. Yang penting sayanya siap untuk bayar harganya. Dan itu saya lakukan benar-benar. Setiap kali, ini sejak energi kangen water kali. Setiap kali orang tua saya ulang tahun, pasti saya rayakan di Hotel Bintang 5. Benar Bapak Ibu. Kenapa? Saya dendam dulu waktu jadi waiter, saya bersihin meja, saya ngelap-ngelap piring kotor. Di setiap weekend, saya selalu menemukan keluarga besar. Dari kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya. Kumpul anak-anak yang lari-lari di restoran. Saya sambil ngelap piring, saya ngeliatin mereka. Gila ya, enak banget ya. Bisa ngumpulin keluarga dengan kondisi kayak gini. Saya sambil ngelap piring. Itu jauh sebelum ketemu bisnis energi, Bapak Ibu. Makanya saya bersumpah, impian saya yang pertama kali yang saya wujudkan saat itu adalah saya mengajak semua keluarga saya sampai ponakan saya tanpa saya pernah khawatir untuk bayar bilnya. Dan itu yang saya lakukan pertama kali Bapak Ibu. Impian saya nggak muluk-muluk, bukan mobil, enggak Bapak Ibu. Senyum orang tua saya. Kenapa? Senyumnya mereka itu pakai duit. Jadi kalau misalnya mereka senyum nggak pakai duit, saya nggak percaya Bapak Ibu. Loh, ngumpulin keluarga emang nggak pakai duit? Saya sudah coba kok, saya manggil kakak saya, adik saya, semua kumpul. Saya nggak kasih tahu, ada aja. Maaf, bro, nggak bisa. Terus, mas, saya nggak bisa, sibuk kantor apa. Begitu saya panggil, hari Rabu ngumpul jam 7 malam makan di Hotel Mulia. Datang semua. Datang semua. Yang acara kantor katanya nggak jadi meeting. Benar nggak Bapak Ibu? Coba aja. Emang ngumpulin keluarga nggak pakai duit? Pakai duit Bapak Ibu. Itu maksud saya. Dan itu yang saya lakukan di awal waktu saya mengerjakan bisnis energi. Bukan tentang closing mesin, bukan tentang dapat duit, bukan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membuat orang yang mau kita balas budinya, itu mereka bisa tersenyum bahagia walaupun mereka tidak menuntut itu sama kita. Itu yang paling mahal, yang perlu dan wajib. Nah, itu yang membuat saya bergerak sampai hari ini Bapak Ibu. Tidak terasa 12 tahun. Tidak terasa 12 tahun, tiba-tiba saya sudah di sini dan sampai sekarang saya masih nggak percaya Bapak Ibu. Energi bayar saya 200 juta tiap bulan Bapak Ibu. Dan ini nggak usah apresiasi dengan tepuk tangan, karena ini jadi hak Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu benar-benar serius, masalahnya kan di sini cuma satu, Bapak Ibu belum serius. Bapak Ibu belum memberikan yang terbaik. Karena kalau Bapak Ibu sudah serius, Bapak Ibu sudah memberikan terbaik, Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa gagal, percaya sama saya. Kalau Bapak Ibu sudah serius memberikan yang terbaik dari yang terbaik, dan siap bayar harganya, jangan berpikir nyari yang gampang Bapak Ibu. Yang gampang itu sarungan di rumah, minum kopi, nonton sinetron, nonton TV, nggak ngapa-ngapain, itu gampang. Tapi value-nya apa?
Jadi mental yang harus ada di kepala kita, yaitu ya memang kita harus pasang badan untuk ngadepin semua masalah yang ada. Tapi pertanyaannya cuma satu, tapi yang seperti Dr. Sarah bilang tadi, beliau mencapai 683, berapa lama? 10 tahun? Masih worth it. Tahu nggak worth it artinya Bapak Ibu? Sepadan. Berapa banyak orang yang bekerja di luar sana, di atas 10 tahun bisa mencapai 70 sampai 80 bahkan 100 juta sebulan. Banyak yang enggak. Bapak Ibu hari ini sudah ada di ruangan ini, diperlihatkan ini. Dan Tuhan tidak akan ngomong dalam mimpi Bapak Ibu, halo Bapak, halo Ibu, saya Tuhan sudah kasih tahu jalannya lewat bisnis energi. Kamu perlu join, kalau nggak punya duit, cari duitnya. Supaya bisa hidupmu berubah. Nggak begitu, Bapak. Saya pun ditempatkan situasi kondisi, saya lagi di jalan. Ada orang yang sudah 4 tahun tidak ada komunikasi sama saya, tiba-tiba ngelihat saya dari jauh, manggil saya. Kalau saya tidak respon itu sebagai sebuah solusi atas semua permasalahan hidup saya, dan saya take action, mungkin hari ini, mungkin saya nggak tahu ya, kita nggak kenal. Mungkin ya, mungkin saya masih tinggal di kontrakan. Dan mungkin saya masih pakai motor Thunder 125 cc yang harga 13 juta. Mungkin. Tapi karena saya ambil keputusan dan saya take action dan saya ambil serius dan saya disiplin atas keputusan saya. Tahu nggak disiplin artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu melakukan yang Bapak Ibu tahu tidak suka tapi tetap dilakukan. Saya nggak suka presentasi Bapak Ibu. Jujur aja saya benci saya presentasi. Emang enak presentasi, benar nggak? Tapi saya tahu saya wajib lakukan. Untuk apa? Untuk orang tua saya. Untuk keluarga saya. Untuk perubahan hidup saya. Pada saat saya tahu saya tidak suka, saya tetap lakukan. Disitulah baru nilai kita akan berubah, Bapak Ibu. Jadi presentasinya sampai harus istilahnya nyawa kita sampai terancam. Mungkin kita presentasinya sampai nggak pulang-pulang ke rumah, atau mungkin presentasinya dengan resiko tinggi kita ditangkap polisi. Nah baru itu bahaya Bapak Ibu. Nah ini masih makan sehari 4 kali, masih pulang ke rumah ketemu anak istri suami, nggak terpisah sama keluarga. Masalahnya di mana kalau presentasi doang dan kemudian ditolak orang? Masalahnya di mana? Ngerti nggak? Tinggal ngomong, tanya, kamu mau nggak? Nggak. Oke, tanya, ketemu lagi, kamu mau nggak? Nggak. Yaudah. Gitu. Ya ampun, saya bilang, saya makanya begitu tahu bisnis ini, saya bilang, saya langsung sujud-sujud, saya bilang sama istri saya, kita pasti kaya. Beneran, saya dari awal langsung ngomong, kita pasti kaya. Amin. Tahu nggak di tangan saya ini, Bapak Ibu? Beneran nih. Ini Rolex 250 juta saya beli, Bapak Ibu. Bukan bohong. Kenapa Bapak Ibu pasti akan lakukan hal yang sama kok. Masalahnya belum ada duitnya aja. Salah. Salah ya? Maaf ya. Loh, saya ngomong apa adanya. Kalau Bapak Ibu di posisi saya, mungkin lebih gila daripada saya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu, karena memang secara alami, naturali, manusia itu pasti pengen terbaik buat hidupnya. Sekarang kalau Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu disuruh pilih mobil, beli Kijang Innova sama BMW M4, Bapak Ibu pilih mana? Kenapa pilihnya BMW M4 daripada Kijang? Karena Bapak Ibu tahu itu yang lebih baik daripada Kijang Innova. Kan simpel aja Bapak Ibu. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu disuruh milih tinggal di daerah pinggiran Bogor sama daerah Pondok Indah, dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu bisa milih, Bapak Ibu pilih mana? Pondok Indah. Kenapa Bapak Ibu? Karena tahu itu yang terbaik. Simple aja, hidup nih udah jangan dibikin ribet gitu loh. Simple. Bapak Ibu, saya kasih tahu sekali lagi ya. Tahu nggak presentasi Kangen Water? Tahu nggak? Tahu. Ngomong salah aja dibayar, apalagi ngomong benar loh Bapak. Keren. Ngomong salah aja dibayar, apalagi ngomong benar. Saya tahu dari awal seperti itu Bapak Ibu.
Makanya cuma di sini cuma satu. Bapak Ibu mau nggak ngilangin gengsi? Mau nggak nurunin ego? Ketemu sama orang ngomong aja udah ngomong, tau ngomong nggak? Tau ngomong nggak Bapak Ibu? Nanti ngomong nggak? Dia ngomong kayak gini nih, ini ngomong nih. Dia kayak gini aja ngomong 200 juta dibayar Bapak Ibu. Ini di belakang saya lebih ngeri, ketawa-ketawa begini. Lebih ngeri nih Bapak Ibu di belakang saya. Beliau 15.000 tiap bulan Bapak Ibu. Dari yang peringkat das 5, belum das 4-nya Bapak Ibu. Belum das 3-nya Bapak Ibu. Ngeri ini makanya. Orang kalau duitnya banyak begitu ketawanya. Kalau nggak punya duit, menutupi kesedihan. Ya, terus kita mau ngapain ngumpul? Kan keren kalau kayak gini rame-rame kayak Eropa, ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, rame-rame kayak tadi Dokter Sarah sama timnya ke Jepang, rame-rame. Ya, apalagi kalau pas lagi musim dingin, lucu-lucu kelakuannya orang-orang. Banyak, siapa di sini yang udah pernah ke Jepang? Yang udah pernah? Angkat tangan. Yang mau ke Jepang? Bapak Ibu saya kasih tahu ya, kalau Bapak Ibu jalanin bisnis energi, sudah pasti, saya ulangi sekali, sudah pasti ke Jepang. Nah ini perusahaan dari Jepang Bapak Ibu, kecuali ini dari Magetan. Nanti kita ke Magetan sama-sama. Ngerti nggak Bapak Ibu? Masalahnya ini perusahaan dari Jepang, jadi Bapak Ibu mau nggak mau, suka nggak suka, harus ke Jepang. Karena kenapa? Bapak Ibu harus lihat pabriknya, harus ngelihat sejarahnya energi itu ke YP. Itu keren banget Bapak Ibu. Saya sama Bro Teddy sudah lebih dari 10 kali. 10 kali datang ke sana dan udah kayak pulang kampung ya Bro ya. Udah kayak pulang kampung saya sama Bro Teddy ke Jepang. Artinya, ya kan? Keren nggak sih bisnis energi menurut Bapak Ibu? Siapa yang bilang bisnis energi keren? Keren ya. Siapa yang mau beli mesinnya? Gimana Bapak Ibu? Ya, oke. Sekarang nih, saya buka sesi tanya jawab sama Dokter Sarah, sama Bro Teddy ya. Bagi yang ingin bertanya langsung Bapak Ibu, ya. Bisa. Ini momen jarang-jarang banget, makanya beruntung banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Sarah sama Bro Teddy ya. Yang mau tanya jawab, yang ingin bertanya langsung silakan. Mungkin bisa dibantu Mas Vero. Ya. Saya kasih 3 pertanyaan saja, ya, karena sudah ada kesibukan yang lain, waktunya sudah sangat sempit. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya sama Dokter Sarah ya. Kebetulan saudara saya punya profesinya sama, dokter. Bagaimana cara membuka mindset dokter? Terima kasih dok. Oke, dikumpul apa langsung dijawab? Jawabnya. Langsung jawab. Dengan ibu siapa tadi? Saya Ibu Endah dari Sukabumi. Oke. Baik, tepuk tangan buat Bu Endah dari Sukabumi. Oke, wah, alhamdulillah nih, jarang-jarang soalnya nih. Sambil saya jawab ya, Bapak Ibu semua ya, teman-teman ya. Oke, Bu Endah dari Sukabumi, bagaimana caranya punya relasi yang dia ternyata juga sama profesinya seperti saya? Apa tadi? Mindsetnya ya? Bisa 1 hari 1 malam jawabnya. Tapi pada prinsipnya begini, Bu Endah buat dan teman-teman Bapak Ibu semuanya, mau apapun backgroundnya, ya mau apapun backgroundnya, sebenarnya sama-sama aja titiknya, ya seperti yang tadi tepat seperti yang tadi video klip yang dimunculkan sama Pak Teddy, gitu ya, bahwa terkait dengan yang namanya paradigma, ya kan Bu ya. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya paradigma itu apa? Jadi paradigma itu sudut pandang, cara kita memandang suatu hal, tapi itu
dipengaruhi dengan pendidikan kita, pengalaman kita, atau bahkan imajinasi kita. Contoh begini, Bu Enda, saya nih Bapak Ibu semua, sebelum tahun 2004 itu mindset saya mindset pegawai. Sebelum tahun 2004, benar-benar saya koas Bapak Ibu semua, jadi pendidikan dokter koas itu saya sambil S2. Jadi koas segitu sibuknya saya sambil S2. Kenapa? Karena mindset saya nanti saya mau praktek sebagai dokter, saya juga bisa jadi dosen. Pokoknya nyari duit tuh pokoknya jadi pegawai. Ya, kenapa? Kenapa saya punya paradigma seperti itu? Karena memang saya terdidik dari keluarga pegawai. Gitu, ayah saya pegawai, paman-paman saya pegawai gitu. Jadi pengalaman saya yang membentuk saya bahwa ya mindset pegawai. Gitu. Dulu tuh kayaknya kalau misalnya orang kaya itu ya kalau nggak lahir dari orang tuanya orang kaya, pokoknya sesuatu yang memang ya udah kaya aja gitu. Sampai akhirnya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tahun 2004 itu ayah saya kena serangan jantung. Saya mahasiswa kedokteran tingkat 2, di depan mata kepala saya sendiri saya melihat ayah saya itu menyambung nafasnya. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu saya kayak ditampar gitu. Saya anak bungsu Bapak Ibu. Saya anak bungsu dari keluarga yang buat saya cukup mapan. Kita punya kendaraan tapi mobil keluarga gitu. Jadi nggak susah utama. Saya anak bungsu dimanja. Waktu itu saya mikirnya, oh ternyata hidup itu nggak seperti jalan tol. Jadi kalau buat saya pribadi, mungkin bisa jadi inspirasi gitu buat saya pribadi, karena saya udah keburu ketampar duluan Bapak Ibu. Ya, saya tiba-tiba mikir bagaimana ketika satu-satunya orang yang menghasilkan uang semua keluarga saya ini tiba-tiba nggak ada, karena ibu saya ibu rumah tangga. Jadi saya benar-benar mikir, oh ternyata itu nggak semulus jalan tol ya. Saya nggak bisa memastikan orang tua saya masih ada ketika saya udah lulus kuliah atau ketika saya udah kerja. Nah sejak itu saya akhirnya melihat, saya ngebuka tempurung saya, kayak kata dalam tempurung gitu dulu Bapak Ibu. Saya dulu tuh kalau misalnya kuliah, pokoknya kuliah pulang kosan saya di Jatinangor di Bandung, ya di Unpad. Kuliah weekend itu saya kalau nggak nyewa DVD, saya baca buku, saya baca novel segala macam. Nggak ada ekskul yang pernah saya ikutin, mungkin cuma DKM. Dewan Masjid lah, pokoknya begitu. Nah, sampai akhirnya saya tertampar melihat ayah saya kena serangan jantung. Di situ saya mulai mikir gimana caranya saya bisa punya penghasilan sendiri walaupun saya belum bekerja. Nah, itu paradigma. Jadi paradigma relasinya Bu Enda ya mungkin dia nggak salah, karena paradigma cicak mungkin kita tahunya ya, itu hampir 80% orang di muka bumi polanya begitu. Gitu. Nah, gimana caranya untuk istilahnya menginspirasi dia? Ya sebenarnya tetap kita pakai pihak ketiga gampangnya, Bu. Gampangnya pakai pihak ketiga. Kenapa? Karena kalau diri kita sendiri biasanya nggak kuat, Bapak Ibu semua. Kita nih mau sharing, apalagi kalau ternyata saudara itu dia udah tahu kita kecilnya gimana, jeleknya kita gimana, pemalasnya kita gimana, nggak kuat. Tapi kita pakai pihak ketiga. Contoh kalau saya dan Bapak Ibu semua di sini berlaku, biasanya pakai sponsor. Gitu. Kalau emang ternyata dia levelnya, nanti ini lebih detail, jangan ambil konsultasi di atas panggung ya Bapak Ibu ya, nanti konsultasi lagi. Kalau ternyata memang dia masuknya itu hot prospect, pakai sponsor pihak ketiga soalnya. Biasanya kata-kata dia yang lebih masuk. Gampangnya gini, seorang dokter itu dia nggak bisa banget yang namanya cacat. Dia tetap dia harus full nih. Pertanyaan saya, seorang dokter bisa nggak punya waktu, punya timing di mana dia kelak nggak akan bisa bekerja lagi? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Dan itu bukan hanya pekerjaan dokter sebenarnya, kan? Semuanya, ya kan? Saya punya dosen, dia jalan dengan kursi roda Bapak Ibu. Ternyata ketika dia sarjana kedokteran itu habis demo gitu-gitu ya, mungkin di Gunung Sate, saya nggak tahu sejarahnya, tabrak mobil Bapak Ibu, nggak bisa jalan. Bisa jadi dokter nggak bisa. Akhirnya dia jadi dosen FK. Kayak gitu. Jadi artinya dia nggak aman karena pasti ada time, ada masa di mana ketika dia pasti akan tidak bisa bekerja lagi. Dan mindset, dan saya yakin sekali Bapak Ibu semua di sini yang pegawai, yang karyawan, impiannya pegawai sama karyawan tuh apa sih? Pengen punya usaha, uang. Ketika pensiun itu rata-rata mereka impiannya pengen punya usaha, ya kan? Pasti pengen punya keran kedua, ya kan? Tapi lupa kalau ternyata usaha itu butuh waktu nggak buat dibangun, butuh waktu. Dan Bapak Ibu semuanya justru nih, ini dari mindset pegawai nih, Pak Teddy, Pak Joko. Justru Bapak Ibu semua, karena saya pegawai, saya itu butuh tambahan yang fleksibel. Saya butuh tambahan yang ternyata perusahaannya sudah punya sistem. Alih-alih saya harus bangun sistem sendiri. Itu semua jawabannya ada di energi. Dan
Mohon izin, mungkin saya bisa mewakili buat Anda sampai saat ini pun saya masih full sebagai seorang PNS. Dan saya buktikan saya bisa menjadi seorang CC Gitu. Tapi kalau mau lebih cepat, nah pilu-pilu lah ya, pinter-pinternya Bapak Ibu semuanya. Artinya gitu, dan itu sebenarnya nggak hanya dokter aja, semua. Teman-teman saya pun dokter gitu ya, tidak semua, karena memang sunnatullahnya, memang hukum Paretonya bahwa dari 100% Bapak Ibu semua hanya akan ada 20% orang yang sukses. Dan kita pastikan 20% itu adalah kita. Ini kejawab ya? Oke, terima kasih Dr. Sarah buat jawaban dari pertanyaannya. Oke, ada lagi 2 pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup acara ini. Ya, silakan Mas. Ya, tempel sini aja. Gini. Nanya ke siapa? Nah, gini nih. Kan kebetulan masih first graduate, kebetulan mau nanya gimana solusi ketika kita benar-benar mau mesin tapi modal kita itu masih Sama orang tua. ya masih sedikit gitu. Apakah ada solusi kayak Tokurai gitu? Pernah dengar soal Tokurai? Nanyanya ke siapa? Ke siapa aja? Oh, bisa apa ya? Berarti ini yang jawab Audi. Terus siapa aja ya? Silakan Kang. Oke, kalau bicara mau beli mesin, ya kita nggak usah ngomong nggak punya uang untuk beli mesin ya. Kita kan mau tahu caranya untuk beli mesin. Caranya itu berbagai macam cara bisa kita lakukan. Ya, kalau bicara fasilitas, metode pembayaran juga banyak. Ya, saya coba jelasin ya satu persatu. Kita bicara ada program kartu kredit dari Energik ya, dari BCA, dan ada beberapa bank lainnya. Dari nilai mesin bisa dipecah langsung 12 kali 0%. Oke, itu salah satu cara. Ya, lalu kita bisa ada cicilan in-house, ada cicilan syariah, kita juga bisa lakukan. Ya, tentunya juga ada sejumlah DP yang harus kita siapkan juga ya, karena semua cicilan pastinya membutuhkan down payment ya, sejumlah nominal yang ada. Ya, lalu kalau bicara soal misalnya tadi disebut sempat Tokurai gitu ya. Tokurai itu adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang bisa kita dapatkan jikalau kita berhasil melakukan penjualan. Jadi walaupun kita belum register, tapi kita sudah berhasil menjual nih, ada teman atau saudara yang memang mau juga dan udah siap untuk transfer atau udah ditransfer duluan, terus siapa yang sponsorin misalnya? Ya, artinya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi Tokurai. Di mana Tokurai ini tanpa membeli mesin bisa register, tapi harus ada salesnya. Ya, ini fasilitas yang memang jelas ada. Ya, nah, cuman konsekuensinya adalah bonusnya itu akan terbagi. Ya, komposisinya sekian persen tersimpan, sekian persen ya yang kita dapatkan lebih kecil, komposisinya kita bisa dapatkan. Oke. Nah, nanti sewaktu-waktu kalau kita berhasil jual mesin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nanti nominal yang tersimpannya ini kalau sudah bisa nilainya sama dengan mesin yang kita pilih, baik itu Junior 4 ataupun SD51, maka kita bisa mendapatkan mesin dalam tanda kutip secara gratis. Ya, sebenarnya bukan gratis, tapi uang bonus yang tersimpan. Ya, yang otomatis secara sistem dari fasilitas energi. Oke, kebayang ya? Nah, atau misalnya yang lebih ekstrim, gadein BPKB, dapat cash, kita bisa beli mesin. Gadein sertifikat tanah misalnya, itu juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ngepet pengen segera beli mesin. Bapak Ibu, dulu waktu kita belum ada kantor, ya, saya sama Pak Joko nih bareng-bareng di masa-masa masa jahiliyah dulu ya. Kebayang kantor belum ada, fasilitas cicilan belum ada, stok mesin juga masih terbatas. Kebayang Bapak Ibu, di saat itu ternyata banyak sekali orang-orang yang percaya dengan kita, walaupun lebih banyak lagi yang nggak percaya. Mereka gadein BPKB, gadein sertifikat tanah, pokoknya mereka beli cash, belinya juga SD51 karena dulu nggak ada junior. Kebayang, betul ya, betul saya. Jadi artinya sekarang masalahnya bukan di mesinnya, masalahnya di kitanya. Kalau teman-teman sadar nggak punya uang, justru itu harus perjuangkan untuk supaya bisa beli mesin ini, apapun itu caranya. Oke, kejawab nggak kira-kira? Benar kejawab? Yang penting harus semangat, ya, percaya diri. Pokoknya
Cashflow. Oke, silakan. Jo. Terima kasih kan. Kamu tadi bilang masih kuliah ya? First graduate itu apa sih? Oh, baru lulus. Maaf, orang desa. Gak penting ya, berarti mungkin duitnya ya. Kalau saya di posisi kamu, minta ketemu yang jelasin ketemu orang tua. Gitu aja sih. Jadi gimana caranya kamu ngerayu orang tua supaya mau dengerin? Ya kan? Kan kamu belum punya penghasilan kan? Nah, ini kan baru lulus kan, benar nggak? Pengen ikut bisnis ini kan, tapi kendala sama modal kan. Modalnya ada di orang tua kan. Minta orang tuanya untuk dulu. Yang ngasih tahu, yang ngajakin kamu siapa? Di sini ada nggak orangnya? Nah, kamu udah punya masih berdua. Saya ibunya yang pojok. Ini ada ibunya. Ada ketemu ibunya. Jadi ibu sama ibu. Nah, udah jelasin. Gitu aja, simpel aja. Jadi Oh, di kampung. Ada video call bisa kan? Nah, pakai video call. Sekarang sih udah teknologi udah memudahkan kita ya. Jadi jangan yang mudah dibuat sulit. ya sih. Kebanyakan kan begitu. Yang mudah dibikin sulit. Akhirnya hidupnya jadi sulit kan gitu. Kalau yang mudah kita ikutin mudah dengan sederhana, semuanya insya Allah jadi lancar. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Terima kasih, Mbak Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat siang Pak Teddy, Pak Ya, Toto, selamat siang untuk Ibu. Sarah. Saya mau tanya ke nama saya Edi Mustabika. Saya ingin menanyakan ini dok. Ini mungkin banyak terjadi di lapangan ya. Di tim saya juga banyak. Bagaimana cara menjelaskan pemberian jawaban kepada calon mitra yang tadinya sudah positif, tiba-tiba dia beralih mengambil mesin bekas. Dan ini diprioritaskan malah justru orang yang sangat kaya. Nah, mungkin saya ingin tahu jawaban dari dokter. Terima kasih. Kira tadi pertanyaan kesehatan. Oke. Tadi pertanyaannya gimana caranya orang yang sudah positif, kemudian dia justru ngambil mesin second, kayak gitu. Banyak yang jadi begitu. Dengan ibu siapa namanya? Bu Eni. Bu Eni tinggi siapa? Bu Lilis 6A-nya? Oke, oke. Ya. Nah, yang pertama, yang pertama, yang pertama sejatinya sebenarnya dia yang rugi ya. Saya nyebutnya prospek lah, atau misalnya undangan kita itu yang rugi, ya kan? Kalau misalnya saya, saran saya nih, ketika misalnya dia tahunya, karena ini case by case banget Bapak Ibu semua, artinya tetap saja di luar sana itu ya, yang namanya bisnis pasti kita punya ada tantangan, gitu kan? Di luar sana tetap ada oknum-oknum yang seperti itu, gitu kan ya, dia jual mesin second segala macam. Yang biasanya saya lakukan adalah berarti kita edukasinya kurang full, Pak. Yang mahal, yang priceless dari energi itu apa sih sebenarnya? Yes, the bisnisnya. Aku kalau misalnya beli mesin second, oke, hidupku tambah sehat, tapi yang membuat saya akhirnya sekunder, tersier itu terbayar oleh energi adalah ID-nya, ID yang atas nama kita, gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata nih si timnya Mbak itu calon tim itu masih worth it, gitu ya, ajak ketemu aja dan jelaskan. Gitu. Kenapa energi ini begitu priceless? Kenapa energi ini begitu luar biasa? Karena sebenarnya justru peluang perubahan hidup lewat bisnisnya. Kalau misalnya hanya sekedar mesin, ya udah, boleh dibilang itu keuntungan yang paling basic, dasar banget ketika kita bergabung di energi. Kita punya mesinnya, kita konsumsi, ya sudah jadi sehat. Gitu. Tapi kalau misalnya mau mendapatkan yang lebih besar lagi, peluangnya adalah dari bisnisnya. Jadi sebenarnya edukasi aja sih Mbak, edukasi lebih lengkap. Terus kalau misalnya ternyata masih enggak juga gimana dong? Next. Tadi kata Pak Joko, sebenarnya tugas kita itu bukan meyakinkan Bapak Ibu semua, tapi tugas kita itu menemukan orang yang ternyata dia bisa merubah mindsetnya bersama kita, gitu ya, untuk melihat visi misi di energi bareng-bareng kita dan terus menjadi seorang pemenang bareng-bareng. Gitu. Dijawab kira-kira? Ayo. Oke, sip. Thank you ya, Mbak ya. Saya nggak puas, jadi makanya mau saya puasin nggak? Gini, saya udah kenyang ngadepin yang kayak gini. Saya langsung to the point. Pak, Bu, kalau Bapak atau Ibu beli mesin bekas,
Kalau ada apa-apa, perusahaan tidak menerima. Jadi orangnya pas dengar gitu, oh gitu, coba aja. Nggak ada, perusahaan energi itu tidak pernah mau terima mesin bekas. Karena kalau rusak, ini nggak bisa dibenerin. Bapak Ibu mau cari murah, tapi mesinnya kalau ada apa-apa nggak bisa dibenerin. Terus akhirnya begitu saya mau itu, oh ya deh, nggak jadi deh. Tadi yang itu berapa harga mesinnya? Misalnya ngomong langsung poin kayak gitu. Jadi gini, kita harus menghargai usaha kita, benar nggak? Kalau udah meluangkan waktu, energi, pikiran, tiba-tiba dia beralih dengan mesin bekas, ya saya harus menghargai waktu saya sendiri. Makanya saya kasih jawaban seperti tadi. Artinya apa? Oh ya sudah, kalau Bapak Ibu mau beli mesin bekas, silakan saya. Tapi ini buat informasinya Bapak atau Ibu, biar Bapak Ibu ketahui ya. Ini mesin, kalau ada apa-apa, biasanya kantor itu tempat untuk benerin. Tapi masalahnya kantor energi itu tidak terima mesin bekas, Pak, Bu. Bapak Ibu mau beli murah, tapi bekas, tapi ternyata nggak bisa dibenerin karena kantor pasti nolak. Orang walaupun beli murah, bikin, Bu. Pengalaman saya ya, saya ngadepin sekitar 3 kali waktu itu, prospek direct saya langsung, tadinya dia mau beli mesin bekas, akhirnya nggak jadi, tetap beli mesin. Sudah dijawab? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, ini akhir dari acara ya. Saya di sini sebagai narasumber dan Bro Teddy dan Dr. Sarah mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hari ini hadir. Ya, Bapak sekalian, saya tadi ngelihat menyaksikan Mas Joko ini, sebenarnya saya juga memposisikan diri sebagai orang baru gitu ya. Saya kalau mencoba memposisikan jadi orang baru, saya ini termotivasi sekali gitu, dan saya akan memutuskan berkomitmen untuk serius dan gak buang-buang waktu lagi, karena kondisi kita, nah kabar baiknya kondisi yang teman-teman Bapak Ibu alami saat ini, gak bisa beli mesin, gak punya uang, banyak hutang, itu kami semua juga rasa. Saya berasal dari orang yang gak punya uang untuk beli mesin. Mas Joko juga sama, Dokter Sarah sama juga. Jadi artinya kita ini berteman loh Bapak Ibu. Kita ini berteman sama-sama semuanya. Makanya senasib sepenanggungan berangkat di awal dari kondisi susah. So nggak ada pilihan lagi untuk kita untuk memilih mana yang nyaman, mana yang gampang, mana yang mudah untuk dilakukan. No, kita nggak punya pilihan. Karena nggak punya pilihan, jadi sadar diri, lakukan yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Saya lihat perbandingan ini ya. Teman-teman saya di sekitar saya banyak yang ditawarkan bisnis yang serupa, bisnis jaringan atau MLM, ini itu, dan saya amati gak ada yang bisa lawan energi. Gak ada yang bisa. Serius, semua rata-rata konsepnya binari. Saya nggak bilang binari jelek, tapi Bapak konsep binari itu sangat membatasi distributornya untuk punya uang maksimal. Semuanya terbatasi, TV, ada flash out, ada apa namanya, ada paket A, paket B, paket C, potensi pendapatannya beda dan seterusnya, Bapak. Kita semuanya fair. Dikasih lagu gini jadi merinding gitu ya. So Bapak Ibu, betul, serius lah Bapak Ibu, jangan membawa, jangan kadang serius kadang enggak, terus mulai lagi dari nol. Tapi ya Bapak Ibu, dari nol Pak. Saya kita mau ajak bareng-bareng. Kita ini saya udah hampir 12 tahun, Pak Joko udah 12 tahun. Dan sekarang 11 tahun kita ini udah berhasil melewati 1 dekade teruji bahwa kita eksis dan konsisten. Makanya jadinya seperti itu. Oke, so Bapak Ibu, ya pokoknya percaya dengan yang muda. Pokoknya inisiatif, bertanggung jawab sama hidup Anda, sama diri Anda. Energi ini butuh Anda. Energi Indonesia butuh rice star baru, Bapak Ibu. Serius, Anda sekarang butuh siapa-siapa, Anda butuh jadi siapa-siapa, tapi energi Indonesia butuh 6A baru, butuh 6A2 baru, butuh 6A22 baru. Serius. Bosan kita lagi, Bapak Ibu. Pak Joko lagi, Pak Teddy lagi, Dokter Sarah lagi. Aduh, kita ini butuh orang baru yang menjadi penyemangat yang baru. Ya, setuju Bapak Ibu?
Ini loh, energi ini sudah terbukti sampai 50 tahun bahwa ini bisnis yang keren untuk dijalankan, yang tak lekang di mana-mana. Saya serahkan sama dokter sama dokter. Ya, Pak Teddy yang terakhir nih. Ya, Bapak Ibu semua, Anda hadir di ruangan hari ini bukan sebuah kebetulan, Bapak Ibu, ya. Ada langkah di sana, ada niatan di sana, ada doa di sana, dan sekali lagi Bapak Ibu semua bisa jadi apa yang Anda dengarkan hari ini, apa yang Anda pegang, terutama Bapak Ibu yang sudah punya ID-nya, Bapak Ibu yang belum punya mesin, ini adalah jawaban dari doa-doa Anda. Kalaupun Anda tidak pernah berdoa, Bapak Ibu semua, mungkin ini jawaban dari doa-doa orang yang mencintai Anda. Doa orang tua Anda yang mendoakan Anda untuk sukses, doa pasangan Anda, doa dari pasangan Anda yang juga menunggu kesuksesan Anda, doa dari anak-anak Anda yang menunggu berharap kesuksesan orang tuanya yang bisa berdampak kepada mereka, Bapak Ibu semua. Pak Bu, kehidupan Anda saat ini itu ditentukan oleh keputusan 1-2 tahun yang lalu atau mungkin 5-10 tahun yang lalu. Dan sama Bapak Ibu semua, kehidupan Anda 5-10 tahun ke depan itu ditentukan oleh keputusan Anda saat ini hari ini. Ya, kami leader-leader Anda ya, Energi itu memfasilitasi khususnya Bapak Ibu untuk Energi Jakarta ini di setiap hari Rabu ya, dan hari Sabtu itu kita selalu mengadakan pertemuan. Hari Rabu terbuka untuk umum, Sabtu juga terbuka untuk umum. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Yes, hari Rabu itu khususon, khusus banget ini Pak Joko Priadi di Joko, gitu kan? Ini beliau, masya Allah, komitmen sekali Bapak Ibu. Setiap Rabu beliau mengisi di sini, memberikan edukasi, dan itu memang terbuka umum. Setiap hari Sabtu nanti Bapak Ibu juga bisa lihat informasinya di Instagramnya Energi Indonesia atau di Facebook. Bapak Ibu update-nya selalu di sana. Yes, ya. Ya artinya ini memang global business. Bapak Ibu bisa mainkan dengan teknologi yang ada, apalagi saat ini gitu ya, online, offline, darat, laut, udara kita terjang semua, masya Allah gitu ya. Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan buat Energi Indonesia. Saya sangat bersyukur dari Joko kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.